Baiklah, eh, pada awal kita harus mengetahui definisi dari akuntansi internasional. Menurut Werik et al. Belkawi 1985 mendefinisikan akuntansi internasional yaitu mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi semua negara, termasuk di dalamnya prinsip akuntansi GAAP yang ditetapkan di setiap negara. Sehingga akuntansi harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Ada beberapa hal pemicu munculnya akuntansi internasional. Yang pertama yaitu semakin luas dan besarnya jangkauan dari operasi MNC atau Multinational Corporation. Dengan demikian besarnya jangkauan MNC ini akan mempengaruhi pasar uang dan modal internasional, serta berbagai transaksi bisnis dan keuangan yang menyertainya, misalnya dikemukakan oleh Jacobi pada 1970 tentang perubahan perusahaan dari skala domestik menjadi skala internasional. Yang kedua yaitu investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan investor, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fluktuasi keuangan yang disebabkan perubahannya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Yang keempat yaitu meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. Yang kelima yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang kelima yaitu meningkatnya peranan pasar modal. Dari aspek pasar modal global ditemukan berbagai indikator penting yang mau tidak mau memerlukan akuntansi internasional. Selanjutnya masuk ke perbedaan-perbedaan akuntansi internasional. Perbedaan ini di mana perbedaan itu meliputi perbedaan budaya praktis bisnis, struktur politik, sistem hukum, nilai mata uang, tingkat inflasi lokal, risiko bisnis, dan serta aturan perundang-undangan mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan kegiatan operasionalnya dan memberikan. Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa akuntansi internasional berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan studi akuntansi internasional adalah pada pelaporan untuk MNC atau Multinational Corporation. Yang kedua, batas negara. Yang tiga, pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda. Yang keempat yaitu perpajakan internasional. Yang kelima yaitu transaksi internasional. Dan yang keenam, laporan keuangannya. Selanjutnya masuk kepada harmonisasi standar akuntansi internasional. Terdapat beberapa macam langkah yang dilakukan oleh banyak negara internasional. Perbedaan ini di mana perbedaan itu meliputi perbedaan budaya praktis bisnis, struktur politik, sistem hukum, nilai mata uang, tingkat inflasi lokal, risiko bisnis, dan serta aturan perundang-undangan mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan kegiatan operasionalnya dan memberikan. Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa akuntansi internasional berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan studi akuntansi internasional adalah pada pelaporan untuk MNC atau Multinational Corporation. Yang kedua, batas negara. Yang tiga, pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda. Yang keempat yaitu perpajakan internasional. Yang kelima yaitu transaksi internasional. Dan yang keenam, laporan keuangannya. Selanjutnya masuk kepada harmonisasi standar akuntansi internasional. Terdapat beberapa macam langkah yang dilakukan oleh banyak negara sehubungan dengan perbedaan dengan standar yang mereka buat sebelumnya.
Secara garis besar, langkah-langkah yang dapat diambil tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu harmonisasi dan konvergensi. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatnya komparabilitas atau kesesuaian praktis akuntansi dengan menentukan batas-batasan. Beberapa besar praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana, pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional. Yang pertama yaitu bagi banyak negara belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut, melainkan juga memungkinkan mereka untuk dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Yang kedua yaitu internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya suatu bentuk standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Internasionalisasi semacam itu juga akan memfasilitasi transaksi-transaksi internasional, penetapan harga dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya, dan dapat menjadi pasar uang internasional menjadi lebih efisien.